Om Swastiastu. Pada video kali ini, kami akan membahas topik mengenai krisis finansial Asia pada tahun 1997. Yang pertama, penyebab krisis. Krisis keuangan Asia diawali dengan jatuhnya mata uang baht Thailand pada tahun 1997 akibat ulah para spekulan. Pada saat itu, spekulan menjual mata uang baht dengan harapan dapat menurunkan harga baht yang berharga 26 baht per 1 dolar Amerika Serikat. Pada akhirnya, keinginan para spekulan tersebut berhasil karena banyak baht yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang baht dan menghabiskan cadangan devisa sebesar 6,8 juta US dollar. Pada Januari 1998, harga baht jatuh dengan harga 54 baht per dolar Amerika. Pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan stabil dan pertumbuhan rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilnya perekonomian Thailand saat itu mendorong banyak perusahaan swasta di Thailand untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena melihat perekonomian Thailand yang sangat stabil secara makro, banyak bank-bank di Jepang dengan sangat mudah mengucurkan kredit ke berbagai perusahaan di Thailand. Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu, banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka timbullah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran utang. Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, secara otomatis membuat pasar modal Thailand anjlok pula hingga 75%. Dimulailah krisis finansial di Thailand pada Juli 1997. Finance One, perusahaan keuangan terbesar di Thailand, ikut mengalami kebangkrutan. Pada 11 Agustus 1997, IMF menawarkan bantuan untuk Thailand dengan menyediakan dana lebih dari 16 miliar US. Namun, akhirnya pada 20 Agustus IMF menyetujui pencairan dana bantuan sebesar 3,9 miliar US. Dana bantuan yang diakumulasikan IMF segera menunjukkan aksinya. Bulan Januari 1998, baht jatuh ke titik terendahnya, 56 baht per US, padahal sejak 1985 hingga 2 Juli 1997, baht dipatok pada harga 25 baht per US dollar. Krisis finansial Asia 1997 juga berdampak pada negara di Asia. Selain Thailand, Filipina juga terdampak. Bank Sentral Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1,75 persentasi poin pada Mei dan 2 poin lagi pada 19 Juni. Thailand memulai krisis pada 2 Juli. Pada 3 Juli, Bank Sentral Filipina dipaksa untuk campur tangan besar-besaran untuk menjaga peso Filipina, menaikkan suku bunga dari 15% ke 24% dalam satu malam. Korea Selatan juga tidak luput dari dampak krisis finansial Asia tersebut. Korea Selatan adalah ekonomi terbesar ke-11 dunia pada 1997. Mereka memiliki landasan makroekonomi yang bagus, namun perbankannya dibebani kredit macet. Uang berlebihan menuntun kegagalan besar dan pengambil alihan. Contohnya pada Juli, pembuat mobil ketiga terbesar Korea, Kia Motors, meminta pinjaman darurat. Di awal penurunan pasar Asia, Moody's menurunkan rating kredit Korea Selatan dari A1 ke A3 pada 28 November 1997 dan diturunkan lagi ke BA2 pada 11 Desember, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut di saham Korea sejak jatuhnya pasar saham di November. Bursa saham Seoul jatuh 4% pada 7 November 1997. Pada 8 November, jatuh 7%, penurunan terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut. Dan pada 24 November, saham jatuh lagi 7,2% karena ketakutan IMF akan meminta reform yang berat. Pada 1998, Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors. Di Asia, Laos
Laos terpengaruh ringan oleh krisis ini dengan nilai tukar CAP dari 4.700 ke 6.000 terhadap 1 US dollar. Mata uang dalam negeri atau ringgit kehilangan hampir 27% nilainya dibanding dolar Amerika Serikat. Di wilayah Korea, tingginya aliran modal asing yang masuk membuat ekonomi Korea Selatan menjadi sensitif terhadap kepercayaan investor, apalagi ditambah dengan kekhawatiran investor terhadap krisis yang terus-menerus berjalan. Selain itu, pesatnya pertumbuhan perbankan menyebabkan persaingan semakin ketat sehingga mendorong meningkatnya jumlah bank kecil yang jumlah modalnya dinilai berada di bawah standar modal minimum yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi di Indonesia tahun 1994 di saat pendirian perbank swasta meningkat tajam sehingga mengungguli badan usaha milik negara atau BUMN. Krisis moneter yang terus-menerus menular sangat cepat terutama di kawasan Asia Pasifik memaksa negara-negara di kawasan menjadi International Monetary Fund atau IMF sebagai rezim moneter yang diharapkan untuk membantu keluar dari krisis. Dampak terburuk dari adanya krisis adalah kegagalan pemerintah untuk membangun iklim kondusif untuk investasi. Karena hambatan tertinggi untuk mencapai investasi adalah instabilitas politik investasi dan pertumbuhan mengalami stagnasi sehingga angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat tajam. Krisis finansial Asia 1997 berdampak pada krisis ekonomi bermula bulan Juli 1997 di Bangkok, Thailand. Krisis bermula-mula berimbas pada krisis mata uang, di mana saat itu pemerintahan akan dolar jatuh pada kurs 26 baht per dolar, yang sangat melebihi pasokan. Baht Thailand terdepresiasi hingga 25% terhadap dolar Amerika Serikat dan menimbulkan inflasi dan hambatan daya saing internasional, sehingga krisis mata uang lama kemudian menjalar pada tingkat ekspor di Thailand yang menurun. Thailand kemudian dirugikan oleh penutupan 58 lembaga keuangan non-bank di Thailand karena bangkrut. Lalu krisis mata uang menjalar lagi ke bursa saham, yaitu menurun harga saham yang mengakibatkan oleh tingkat bunga tinggi sebagai reaksi kebijakan pemerintah dalam mengetatkan likuidasi. Bukan saja hanya menyerang Thailand, krisis moneter 1997 menjadi fenomena krisis moneter yang mendunia, menjalar ke berbagai kawasan Asia Pasifik seperti Kuala Lumpur, Jakarta, Manila maupun Singapura. Kurs mata uang domestik terhadap dolar mengalami depresiasi hambatan yang mencapai sepertiganya, yang dihitung melalui perhitungan IMF, atau dapat disebut terdepresiasi setengahnya bila dilihat dari perhitungan domestik.